kali Chevrolet Trax masuk di Indonesia, mungkin banyak orang yang masih ragu beli karena wajahnya. Ya wajahnya tuh yang pertama itu kayaknya kurang gimana gitu. Tapi di varian facelift ini sekarang wajahnya jauh membaik ya. Dibandingkan yang lama itu sekarang jauh lebih bagus, lebih galak, lebih ganteng. Di lampu depannya terutama ya, dia udah ada LED DRL. Terus lampu utamanya dia udah pakai projection meskipun masih halogen biasa. Tapi it's okay lah ya. Dibanding yang lama yang sama sekali belum ada teknologinya, ada sih DRL, coba DRL warna kuning gitu, culun banget. Terus di bagian bawahnya kita akan mendapatkan bumper, grill, sampai kap mesin baru yang modelnya jauh lebih bagus ya dibanding yang lama. Ada fog lampnya, dan di bagian sini dia masih ada karet yang gunanya untuk menambah aerodinamika. Tapi kadang-kadang kayak gue pakai ke basement gitu ya, ini kadang-kadang karet itu suka mentok. Tapi nggak apa lah, ini cuma karet kan. Di sininya ada underguardnya yang kelihatan lebih SUV sekali. Terus di bagian sampingnya kita akan menemukan velg 18 inci terbesar di kelasnya. Meskipun desainnya berubah sih, nggak gimana-gimana banget ya, nggak terlalu keren. Dan gue paling suka sama bannya sih, dia pakai Continental Premium Contact 2. Itu bannya satu, kalau kita cari di internet harga 2,6 juta, mahal banget. Karena dia punya tractionnya AA, jadi setara dengan mobil sports. Nah, kalau misalnya Chevrolet Trax dulu tuh model kunci masih di jackknife gitu ya. Kalau sekarang dia sudah pakai kunci keyless. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke dalam mobil ini, kita nggak perlu pencet-pencet di sini, kita cukup taruh kantong dan tinggal sentuh untuk mengunci atau membuka. Terus biasanya kalau mobil-mobil yang punya keyless gini biasanya agak dihemat-hemat karena dia punya tombol itu cuma di pengemudi atau cuma di penumpang sebelah kiri. Kalau ini di belakangnya pun itu dikasih tombol. Jadi kalau misalnya kita megang kunci, itu semua pintu kita bisa buka dengan memencet tombol yang ada di gagang seluruh pintu mobil ini. Terus kalau yang kemarin itu spion ya, belum auto retractable tapi ada pemanas spionnya, sekarang diganti. Dia sudah auto retractable tapi pemanasnya sudah dibuang. Akhirnya. Terus sebelum kita ke belakang, gue pengen mengingatkan bahwa dia adalah mobil yang punya 4 buah rem cakram di setiap rodanya. Jadi nggak cuma 2 di depan doang ya, tapi di belakang pun dia nggak pakai tromol. Terus di sini kita akan menemukan lampu belakang baru yang dia sudah pakai LED, tapi belum LED sepenuhnya. Karena untuk lampu rem utamanya itu dia masih pakai bohlam biasa dan disembunyikan di balik sini. Bagus sih. Terus lampu senya juga masih bohlam, lampu mundur masih bohlam. Di bawahnya dia punya fog lamp dan ada bumper model baru yang kelihatannya jadi lebih bagus dibandingkan model sebelumnya. Sisanya sih nggak ada ubahannya ya. Dia masih punya sensor parkir 4 biji, terus ada kamera mundur, ada tulisan turbo juga untuk menandakan bahwa dia punya mesin turbo. Kita lihat sekarang bagasi belakangnya. Bagasi belakangnya cukup luas, dia punya 360 liter di bagian belakang sini dan dia ada dilapisin karpet lagi ya, jadi ya bagus kayak bagian depannya. Terus di bawahnya sini kita buka, dia masih ada storage. Bisa naruh kayak tempat minum kayak gini. Nah, kalau misalnya kita buka, ini bukanya nggak semuanya, terpisah gitu ya. Jadi praktis banget. Di bawahnya baru kita akan menemukan toolkit-toolkit yang tersimpan sangat rapi. Cuma ban serepnya ini bukan ban serep full size, dia temporary. Untuk versi yang lebih tinggi lagi, dia tuh ada subwoofer di bagian bawahnya, mereknya Bose. Jadi toolkitnya itu pindah ke bagian sini. Nah, karena dia nggak ada toolkit, jadi di sini kosong. Bisa dipakai buat tempat naruh barang. Terus di sini juga rapi banget ya, dia dikasih hook buat naruh-naruh barang gitu, diikat. Terus yang mengagumkan ya, dia kayak locknya gitu ya, dikasih cover juga gitu biar kelihatan rapi. Kita juga dikasih ini ya, dikasih tray di bagian belakang, bisa dilepas seperti ini. Dan kalau misalnya kita butuh ruang lebih ekstra, kita bisa lipat bagian depannya, cuma sayangnya ngelipatnya nggak semudah yang kita perkirakan. Mungkin kalian pikir cuma begini doang ya, ternyata nggak bisa. Kenapa? Yuk kita lihat di bagian tengahnya. Nice, sekarang kita langsung masuk ke baris keduanya seperti gue bilang tadi. Ini bodinya tebal banget ya. Nah, kemudian untuk melipat bagian belakangnya ini agak ribet ya, karena kita harus buka ininya dulu, dimajuin ke depan, baru bagian belakangnya. Ini jadi kita turunin dulu seperti ini, pencet di bagian sininya, baru bisa dia terlipat. Jadi agak ribet, tapi dia bisa rata lantai, termasuk yang sini juga. Nah, kita nggak akan langsung coba bagaimana kelegaan di kabin belakang, karena kita akan nyobanya sambil jalan biar ketahuan apakah nyaman suspensinya dan ke depan kabinnya di bagian belakang. Jadi kita langsung ke depan, yuk! Sekarang kita ada di dalam interior dari Chevrolet Trax terbaru ini. Dan kalau misalnya kalian dulu komplain plastiknya keras semua gitu ya, sekarang pastinya enggak. Karena di sini kita akan menemukan bahan seperti kulit, kayak kita masuk dalam interior Mazda 2 ya. Memang nggak ada soft touch sih di sini, jauh dari kata empuk ya.
Tapi di sini kita punya jahit-jahitan asli yang warnanya orange. Jadi kelihatannya lebih wow gitu dibandingkan model sebelumnya. Ya jauh lah dibandingkan yang lama tuh, ini interior lebih bagus kemana-mana. Speedometernya sekarang ganti, modelnya nggak pakai digital lagi. Dan di sebelah kanan sini kita akan punya MID yang besar. Ini sama persis seperti punya Trailblazer. Cuma kalau Trailblazer di tengah, dia taruh sebelah kanan. Di sini juga nggak sembarang MID karena dia udah punya namanya TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Jadi kita bisa tahu tekanan angin di keempat ban mobil ini. Ya pokoknya kalau soal desain sekarang jauh lebih bagus lah dibanding model yang lama ya. Gua ngeliatnya jadi lebih seneng gitu. Terus kita lihat dari setirnya, features-featuresnya, dia punya cruise control, dia punya pengatur untuk audio di sebelah kanan sini, tapi dia belum punya pedal shift. Tapi gantinya kita dikasih tombol plus minus di bagian sini yang jujur aja nggak enak. Kalau misalnya dibikin pedal shift atau model yang bisa plus minus pakai ruas transmisi lah, dibanding tombol-tombol ini kayaknya lebih bagus deh. Terus di sini AC-nya masih belum digital dan belum ada fitur autonya. Habis itu di atasnya kita akan punya dua tombol. Yang pertama untuk hill descent control dan ini untuk mematikan stability assist. Jadi jarang banget mobil di kelas ini yang punya hill descent control. Kalau misalnya kita turunan, dia bisa ngerem secara otomatis. Di atasnya masih ada sunroof dan itu bagus. Dan di sini kita punya spion yang elektrokromatik. Jadi kalau misalnya dari belakang ada lampu nyorot, dia bisa diredupin dari sini secara otomatis. Terus yang gue suka dari mobil ini, dia punya power window. Semua pintunya tuh dia punya auto down. Tapi yang punya auto up hanya bagian pengemudi. Terus audionya memang suaranya standar ya, nggak begitu bagus-bagus banget. Cuma dia sudah punya Chevrolet MyLink yang bisa connect ke Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi ini yang paling canggih di kelasnya. Tapi masih belum ada navigation. Terus karena dia udah keyless juga, sekarang dia pakai push start stop engine button ya, nice. Nggak kayak yang dulu masih model puter-puter. Terus karena dia desain dashboardnya baru, lebih mewah sih, tapi kita akan kehilangan satu buah kompartemen untuk penyimpanan di bagian sini. Jadinya cuma ada di bagian bawah sini. Dan bukanya juga soft close, nggak langsung jebrak gitu ya, kayak mobil-mobil murah. Dan detailing dari mobil ini juga bagus, build quality-nya oke, plastiknya solid. Ditambah dia punya detailing karet itu yang bagus, kayak misalnya di putaran sini pinggirnya dia dikasih rubber, di sini dikasih rubber juga, sampai di bagian AC-AC sini pun juga dikasih rubber. Jadi rasanya dipegang tuh nggak licin dan rasanya mewah. Sampai cup holdernya juga ini dikasih rubber ya. Jadi kalau kita naruh koin apa gitu ya, dia nggak akan bunyi kerincing-kerincing gitu. Bagus banget. Sampai sini-sininya tuh dikasih rubber gitu. Joknya sendiri juga sudah pakai leather, tapi bagian tengahnya masih fabrik biasa. Dan jok depannya ini buat gua rasanya agak terlalu keras, dan ketika gua pakai ke IMS kemarin ya, ini kursinya tuh agak-agak bikin pegel gitu. Konturnya nggak ngikutin badan. Tapi meskipun begitu, dia punya pengaturan yang cukup bagus ya. Dia sudah tilt dan teleskopik. Sebelah kirinya pun bisa diatur ketinggian joknya secara manual. Di sini ada untuk mengatur ketinggian seat belt. Pokoknya kalau buat pengaturan ini oke. Hanya saja kursinya kurang ngikut sama kontur. Terus buat kalian yang suka dandan gitu ya, di sini dia ada kaca dan ada lampunya. Nggak cuma di pengemudi doang, tapi di penumpang juga ada. Jadi untuk urusan-urusan kayak gini nih, detailingnya bagus ya, nggak di-downgrade sama Chevrolet. Nah, karena tadi semuanya udah kita bahas, jadi kita langsung jalan aja. Chevrolet Trax facelift ini rasanya hampir sama seperti model sebelumnya. Bahkan gue bilang ini kayak nggak ada bedanya ya. Steeringnya masih sama, mesinnya masih sama, dan mesinnya ini salah satu yang paling gue suka dari mobil ini. Kenapa? Karena dia punya 1400 cc turbo, jadi tenaganya 140 horsepower dan torsinya 200 Nm dari 1800 rpm. Dan juga transmisinya juga bukan CVT, dia 6 percepatan generasi ketiga. Kalau Chevrolet Spin dia generasi kedua. Rasanya gimana? Kalau misalnya kita kick down, itu dia shiftingnya cepet dan sangat halus. Bahkan saking halusnya, sensasi kecepatannya itu jadi agak hambar gitu. Tapi jangan salah, ini 0 ke 100-nya hanya dalam 9 detik saja. Atau gue bisa bilang ini tercepat di kelasnya. Mesinnya oke, transmisinya oke, jadi jauh banget dibandingkan sama mesin natural aspirated yang pakai CVT. Jadi kalau misalnya kalian mencari sebuah mobil yang mesin dan transmisinya oke, ini bisa dibilang salah satu yang paling bagus. Nah, kalau soal peredaman kabin, mobilnya juga tergolong bagus dan suspensinya masih tergolong keras tapi lebih empuk sedikit dibandingkan dengan HR-V.
Tapi buat gue ini rasanya lebih kayak European ya dibandingkan keras-kerasnya mobil Jepang. Dan yang gue nggak suka dari mobil ini, dia punya radius putar itu untuk mobil yang ukurannya kompak, dia 5,6 meter. Jadi kurang lebih sama kayak Innova. Dan harusnya mobil segede gini bisa lebih bagus lagi radius putarnya. Dan kalau misalnya kalian cari mobil ini buat irit-iritan, ya gue nggak bisa bilang mobil ini irit, tapi gue nggak bisa bilang mobil ini juga boros ya. Ini dalam kota sekitar 1.8 sekian, dan keluar kota sekitar 1.16 sekian. Mungkin karena dia bukan CVT dan juga beratnya sampai 1,3 ton. Jadi untuk sebuah crossover yang size-nya nggak begitu gede, ini gue bisa bilang nggak irit, tapi nggak boros juga. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan performanya, menurut gue bensin yang keluar sama performa yang didapat itu ya sebanding lah. Nah kalau misalnya kita pakai mode manual kayak gini ya, dia tuh pas kita pencet, misalnya ganti gigi ke atas, dia kayak ada delaynya sedikit gitu ya, tapi nggak begitu lama. Kalau yang Chevrolet Spin kan delaynya agak kerasa tuh ya, ini masih lebih bagus. Jadi manual beneran gitu. Jadi beberapa mobil yang punya mode manual itu ketika udah masuk red line, dia udah ganti gigi sendiri gitu. Nggak perlu kita pencet ganti gigi. Kalau ini nggak, kita harus ganti gigi secara manual. Jadi lebih dilibatkan kita sebagai pengemudi. Ya pokoknya kalau cari fun to drive ya, mobil ini handlingnya cukup mumpuni. Terus kalau misalnya dipakai buat pelan juga, buat parkir juga setirnya enteng, dipakai ngebut jadi lebih berat, mesinnya bertenaga. Kalau buat kalian yang driver oriented, ini mobil bisa gue bilang pilihan yang bagus. Tapi tetap aja kursinya agak pegel kalau buat jarak jauh. Kan udah cepet aja ini. Sekarang kita ke kursi belakang. Dan ketika gue duduk di bangku belakang, mobil ini ternyata cukup lega. Dia punya ruang kaki yang masih jauh dengan posisi duduk gue yang tadi ya, ini belum berubah meskipun yang nyetir ganti. Terus ruang kepala juga masih lega. Hanya saja gue menemukan kursi belakangnya ini dia terlalu tegak ya. Gue ngerasa dia agak terlalu tegak. Tapi kalau misalnya kursi depannya tadi agak keras, yang belakangnya dia empuk seperti halnya Trailblazer, kursi depannya keras, kursi belakangnya empuk. Kayaknya kursi belakang dibikin buat orang penumpang belakang tuh lebih nyaman gitu. Terus dia juga punya armrest di sebelah kiri, armrest sebelah kanan, dan yang gue paling suka dia punya colokan 230 volt, dimana dia bisa masukin colokan kayak buat rumah gitu. Jadi bisa masukin laptop, charger HP segala macam tanpa harus pakai khusus buat mobil yang USB atau colokan yang 12 volt. Terus di belakang sini dia juga nggak punya ventilasi AC belakang, tapi kita dapat ventilasi AC buat kaki. Dan buat kalian duduk di belakang sini, kalian pastikan bahwa supir yang menyetir ini dia hati-hati dan pelan-pelan. Karena kalau posisi tidur, belakang tuh kadang-kadang suka sampai lompat gitu ya, saking kerasnya. Tapi overall ini masih oke lah ya, asal yang nyetir yang bagus. Dan buat gua, Chevrolet Trax ini cukup nyaman buat di depan dan di bagian belakangnya karena cukup lega. Oke, jadi kesimpulannya setelah kita nyobain Chevrolet Trax facelift ini, memang kalau dari segi pengendaraan, mesin, kenyamanan itu nggak ada bedanya sama model sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian dulu ilfil sama tampangnya, terus beberapa kelengkapan kayak misalnya spion yang nggak ada retractable, sekarang udah dikasih semuanya. Jadi dengan harga 305 juta atau bisa dibilang naik sedikit dibandingkan dengan model yang lama, menurut gue ini sekarang lebih value for money dan tampangnya lebih keren sih dibanding model yang lama ya. Itu aja dari Alternate Max. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau misalnya kalian suka video ini, bantu kami untuk sebarkan. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan hal yang gue nggak suka dari mobil ini, dia punya... dulu. Keras kan? Iya. Jadi beginilah cara pengambilan video yang tidak safety. Sangat disayangkan. Mukanya flat banget, Kalau Avanza tuh apa aja dilibas ya. Bah.